Baik, izin saya berdiri ya, boleh? Biar kelihatan glowingnya. Ini Masya Allah bagus sekali kursinya. Boleh saya bawa ke rumah satu? Mending gak mau berdiri dari kursi ininya, mending halus pisan kursi nate, Masya Allah. Baik, Bunda, ini perdana katanya, betul? Majelis Taklim An-Niswah. Apa artinya An-Niswah itu? Kalau boleh Ahilman tahu, takutnya saya salah menafsirkan. Apa artinya? Eta teh arti atau harapan? Bisi harapan gitunya. Ya memang kalau nama kudu gitunya. Sepengetahuan Ahilman, niswah itu artinya ada dua. Satu, niswah itu perempuan yang ketika dipandang membahagiakan yang memandangnya. Ente cantik singan biasa aja, tapi membahagiakan yang memandangnya, betul nggak? Ada orang yang biasa aja tapi enak dipandang, betul nggak? Kayak Ahilman contoh ya. Ente kasep sih biasa aja lah nya biasa lah gitu ya. Wajah kia kan wajah familiarnya. Tapi ada aja yang menarik dari apa yang dilihat daripadanya gitu kan. Kira-kira begitulah artinya teh. Jadi niswa, naswa itu barangkali kesana, betul? Seseorang yang ketika dipandang membahagiakan yang memandangnya. Betul? Makanya Bunda, cantik mah relatif. Jelek mutlak. Cantik mah gimana kita melihat, betul? Yang paling penting itu bukan cantik fisik, tapi cantik hati. Nah, nya kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Status hari Rabu itu ya. Ulangi. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Betul? Cantik fisik mah beriringan waktu bisa berubah. Setuju? Cantik fisik mah tergantung skincare. Cantik fisik mah tergantung keadaan. Betul? Cantik fisik mah tergantung lighting. Ahilman ini lihat wajahnya glowing semua. Karena lighting Hotel Oni luar biasa. Jadi kalau mau bikin acara di Hotel Oni saja. Dan ini sekaligus endorse Teh Santi ya. Rate-nya di bawah ini tolong nanti ditambahkan dari hasil kita ya. Karena lighting tuh menentukan, betul nggak? Bunda, Ustadz lihat dari depan, Masya Allah glowing alias berminyak gitu. Jadi itu cahayaan semua, Masya Allah. Apalagi pakai baju hitam kan, udah mah hitam kesininya glowing, jadi makin natural, jadi makin luar biasa ya. Tapi mohon maaf, cantik fisik mah bisa dikondisikan lah. Tapi yang paling mahal cantik apa? Hati. Nah, niswah itu bukan hanya cantik fisiknya tapi cantik hatinya. Maka harapan pertama, mudah-mudahan yang berhimpun di Majelis Taklim An-Niswah ini sepulang dari sini cantik hatinya. Amin. Yang kedua, selain cantik, niswah itu artinya cerdas. Coba bayangkan, kermah gelis, cerdas, glowing, benghar. Ahilman mah mau kalau ada mah yang begitu teh. Kalau ada iya mahnya. Nah, barangkali ini menggambarkan sosok Teh Santi sebagai pengurus majelis taklim. Kermah cantik, glowing, terus cerdas, kaya, Masya Allah. Teh Santi tolong ya, dipastikan ini Ahilman nanti mau nginep di Hotel Oni ya.
Tolong dipastikan gratis karena susah mengucapkan kalimat seperti ini kan ya. Kalau tidak ada maksud tertentu ya. Allahu Akbar. Niswa cantik dan cerdas. Mudah-mudahan ini doa kita semua. Semoga majelis taklim ini Allah ridhoi. Majelis taklim ini Allah angkat derajatnya. Yang paling penting istiqomahnya teteh. Apa yang paling penting? Istiqomah. Aa, kenapa yang paling penting istiqomah? Muhun. Da amal itu akan jadi buah ketika istiqomah. Lihat, ilmu akan jadi buah ketika diamalkan. Amal akan jadi buah ketika diistiqomahkan. Istiqomah jadi buah ketika kapan? Ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi gitu urutannya. Dari ilmu jadi amal. Dari amal jadi istiqomah. Dari istiqomah jadi bekal kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Memulai mah insya Allah mudah. Yang susah itu apa? Mempertahankan. Betul? Ulah itu biasa kalimatnya, nggak terlalu mengandung kalimat mutiara ya namanya. Bunda nanya, Aa, nah hanya istiqomah teh meni susah. Apa jawabannya? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Betul? Kulkas satu pintu, betul? Aa, memang istiqomah tuh pahalanya surga, iya. Nanti Bunda buka ya di Quran surat Fusilat ayat 30. Quran surat ke-41 ayat 30. Surat apa? Fusilat. Ini bicara tentang keistimewaan orang yang istiqomah. Telepon saya tak? Ya. Apa kata Allah? Perhatikan. Sok dibuka. Bawa Quran tuh. Mana eta Quran? Eta mah HP atau cetuti eta mah. Eta Quran ayat. Sok yang bawa HP yang ada Qurannya boleh dibuka. Ahil mana puntennya kajiannya enggak serius-serius banget tenan naonnya. Kajiannya kalem apa? Enggak apa-apa kayak gini enggak apa-apa ya? Iya, Bunda kan di rumah banyak masalah kan. Jadi ngaji ulah tambah masalahnya, dibikin santai we lah insyaallah. Surat naon? Fusilat ayat berapa? 30. Perhatikan ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, yang dia mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti apa? Makna sederhananya, dan orang-orang yang beriman gitu. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Lihat, kunci pertamanya apa? Iman. Setelah dia beriman, kemudian dia istiqomah. Aa, kenapa harus ada iman di awalnya? Mohon maaf, Bunda tidak akan mungkin datang ke tempat ini kalau nggak ada iman. Betul nggak? Bunda tidak mungkin beramal soleh kalau tidak ada iman. Maka perhatikan, di dalam Al-Quran setiap kalimat amal soleh pasti sebelumnya iman dulu. Betul nggak? Contoh di surat Al-Asr misalnya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau ada kalimat amal soleh sebelumnya apa? Iman. Karena orang tidak mungkin beramal kalau tidak ada. Bunda tidak mungkin taklim pagi ini kalau tidak ada. Bunda tidak mungkin sholat kalau tidak ada. Bunda tidak akan mungkin baca Quran kalau tidak ada. Jadi iman itu fondasi. Makanya di antara kunci sukses taklim seseorang apa? Bukan hanya menambah ilmu. Kalau hanya lebih pinter, Google lebih pinter dibanding kita. Kalau hanya lebih pinter, YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi dari taklim, apa yang paling penting? Selain menambah ilmu, meningkat iman kita ke Allah. Ini poinnya. Maka dengan adanya iman, nanti dia apa? Tsumastaqamu, dia apa? Istiqomah. Kenapa? Dia tahu tujuannya untuk siapa? Allah. Dia tahu jalannya di jalan siapa? Allah. Dia tahu semua karena siapa? Allah. Makanya
Orang yang beriman kemudian dia istiqomah. Karena istiqomah akan datang kalau imannya kuat. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu konsisten, terus menerus, istimror. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang istiqomah? Lanjut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan ada malaikat yang turun kepada orang yang beriman dan istiqomah itu. Apa yang malaikat lakukan? Malaikat akan kuatkan orang yang istiqomah. Alla takhafu wala tahzanu. Perhatikan. Orang yang istiqomah itu kata Allah, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Nah, begitu kalimatnya iya. Karena biasanya yang mengganggu keistiqomahan kita apa? Karena ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Contoh, nanti taklim kita kan kadang-kadang ada ujian ya, betul nggak? Ujian internal, ada pengurus yang mungkin beda persepsi, ada yang baperan, ada nggak? Ada nggak? Ada yang kita belum paham satu sama lain, jadi mohon maaf saling prasangka. Makanya mohon maaf, dalam satu majelis taklim kudu ada murobinya, kudu ada pembinanya. Karena pembimbing itu yang mengarahkan jalannya mau dibawa kemana. Jadi kalau nanti ada yang mohon maaf misalnya ya kurang sepakat atau apa, bisa dirundingkan, ditengahkan lagi gitu. Nah yang kedua, ujian dari luar. Kadang jamaah rame, kadang jamaah nggak ada. Jamaah teh pada kemana itenya ite? Karosong kieu ieu teh. Mulai turun, waktu jamaah rame semangat, waktu jamaah nggak ada nggak semangat. Nah itu yang mengganggu keistiqomahan kan. Padahal bukan itu tujuannya. Jamaah rame dikit itu bukan tujuan kita. Betul nggak? Yang paling penting bukan itu. Boleh jadi mohon maaf yang hadir sedikit, tapi yang hadir sedikit itu meningkat imannya kepada Allah. Daripada jamaah banyak tapi tidak memberikan pengaruh. Hanya syiar, hanya rame saja. Buat apa? Tapi yang paling penting ya syukur-syukur. Kalau dengan taklim itu jamaahnya banyak, orang yang datang juga tersentuh hatinya, makin lembut perangainya, makin baik akhlaknya, meningkat imannya. Itu kan yang ngatur siapa? Allah. Jadi bukan karena hebatnya majelis taklim kita, maka mohon maaf, karena dia punya kekuatan istiqomah nantinya lihat ya, dia nggak akan sombong gitu loh, nggak akan merasa gimana, karena Allah yang menguatkan dirinya. Alla takhafu wala tahzanu. Istiqomah itu berat karena pahalanya apa? Di mana Ahilman? Lihat ujung ayatnya. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah itu apa? Bil jannah. Dengan apa? Surga yang Allah janjikan bagi mereka yang istiqomah. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Status hari Kamis itu baru enak tuh. Istiqomah itu berat, yang ringan. Maka Bunda Santi, seluruh pengurus Aniswahnya, sok kita sudah memulai. Ingat ya, kalau sudah memulai jangan berhenti di tengah jalan karena hal-hal yang merusak giroh dan semangat kita. Ujian mah wajar ada, betul nggak? Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Status hari Jumat itu teh catat ya. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian, laundry. Betul? Apalagi kalau kita udah berbuat baik. Yang namanya kebaikan teh pasti ujiannya berat. Betul? Maka Ahilman doakan, senang, terima kasih. Ini Bunda Santi ngundang saya 2 bulan sebelum ini. Jadi ngetek harinya itu harusnya besok Kamis. Tapi besok Ahilman ada kegiatan dengan kementerian, jadi harus diganti hari ini. Dan ini saya tidak umumkan di depan umum. Saya nggak share di Instagram saya nggak share di sosial media saya. Sieun rusuh onihna. Jadi Bunda ini bisa sedekat ini tuh Masya Allah gitu. Saya kalau taklim kadang jauh dengan jamaah teh. Jadi sekarang mah Masya Allah bisa langsung menyentuh satu sama lain. Bisa langsung kelihatan tah gitu tah. Oh iya jamaah teh dingannya deket gitu Masya Allah. Dan ini jujur,
Ini taklim kami mungkin yang terakhir di Bogor bulan September ini. Karena Ahilman Sabtu akan terbang ke Amerika Serikat. Jadi Bunda Santi terima kasih sudah ngasih wadah untuk bisa ketemu dengan Bunda semua. Ada yang nanya, "Aa ngapain ke Amerika teh?" Healing. Jalan-jalan atau hirup teh meni ulah cicing we di Bogor gitu. Pasti gak bayang, "Aa nitip atuh," cenanya. Emang just tip saya teh. Titipkan segala rupa. Jadi Masya Allah, seneng gak ketemu Ahilman pagi ini? Kemarin ada yang hadir gak di Asofia? Hadir. Ibu di mana duduknya kemarin? Di Alhia juga hadir. Di Asofia hadir. Ada kemarin di Asofia? Ibu di mana belakang? Di belakang. Di depan. Datang jam berapa? Jam 7. Alhamdulillah. Ya, kan biasanya jauh ayeuna mah. Ka mana Ucu? Bade pamit. Masya Allah. Ayo ke rumah sakit, Masya Allah. Hati-hati tuh. Iya. Itu kan. Udah WA Bunda. Masya Allah. Ini mau ke rumah sakit sekarang Ibu. Oh. Rumah sakit apa? Jadi sedih saya teh, Masya Allah. Hati-hati di jalan Ibu, Singengal Damang insya Allah. Beliau mau ke rumah sakit. Mau pindah ke depan gak? Iya ya. Kosong ya di depan ya. Atau kosong kene lah. Be Ahilman cangkel kadinya duduk Ahilman. Baik, Bunda, jelas sampai sini ya. Jadi tentang istiqomah ini penting. Semoga majelis taklim An-Niswah semakin istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Pagi ini judul ngaji kita apa temanya? Oh, agar hidup lebih berkah atau jadi berkah gitu ya. Oke. Baik. Bunda sayang, sebelum kita bicara tentang bagaimana agar hidup lebih berkah, setidaknya di awal kita harus bahas dulu apa berkah itu ya. Kita akan bahas berkah. Setidaknya ada 3 poin. Ada berapa? 1, kita akan bahas definisi berkah. Apa itu berkah? Oke. Yang kedua, kita akan bahas bagaimana seseorang dikatakan berkah itu. Apa prinsip daripada orang yang dikatakan berkah itu? Prinsipnya apa? Oke. Baru yang ketiga, kita akan bicara bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan itu. Berarti cara. Oke. 1, apa itu berkah? 2, apa prinsip orang dikatakan berkah itu, termasuk bagaimana berkah digambarkan dalam Al-Quran. Nah yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu. Insya Allah 3 poin ini kita akan bahas dalam 3 hari ke depan ya. Jadi ini panjang sebenarnya pembahasannya, tapi mohon maaf mungkin Ahilman akan bicara selama 30 menit ke depan. Nanti kita coba akan rundingkan sekaligus diskusikan apa yang baik dalam pandangan kita terkait dengan keberkahan itu. 1, apa pertanyaannya? Definisi berkah. Apa itu berkah? Apa itu berkah Bunda sayang, Teteh sayang? Sering dengar gak berkah? Sering kan? Pokoknya hidup mah berkah we. Naon berkah teh? Berkah we. Naon berkah teh? Pokoknya mah berkah we. Apa berkah teh Bunda? Oke, baik. Berkah itu artinya ziyadatul khair wa thubutuhul khair. Definisinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Apa itu artinya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wa thubutuhu, dan tetapnya kebaikan itu. Tapi sebelum tetap, poinnya ke bertambah dulu. Jadi orang dikatakan berkah artinya ketika bertambah kebaikan. Apa indikatornya? 2 yang paling mudah. 1, orang dikatakan berkah itu ketika meningkat
ketaatannya kepada Allah. Oke. 2, bertambah kebermanfaatannya kepada manusia. Insya Allah. Ada berapa? 1, meningkat apa? Ketaatan kepada siapa? Allah. 2, bertambah kebermanfaatan kepada manusia. 2, 1 ketaatan, 2 kebermanfaatan. Jadi kalau Bunda tanya sekarang, Ahilman, apakah rumah tangga saya berkah? Maka lihat 2 hal tadi. Apakah saat di rumah tangga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah atau tidak? Bunda punya suami. Apakah dengan suami Bunda itu mampu menjadikan Bunda makin taat ke Allah atau tidak? Kalau dengan adanya suami kita mampu mengantarkan ketaatan kita kepada Allah, berarti ada keberkahan di situ. Jelas sampai di sini? Bunda punya usaha. Dengan usaha ini, Bunda makin meningkat nggak ketaatannya kepada Allah? Atau mohon maaf, dengan usaha malah melalaikan kita daripada Allah, gitu. Kalau dengan usaha itu melalaikan kita dari Allah, berarti ada yang perlu kita pertanyakan. Barangkali keberkahannya hilang. Makanya berkah itu nggak dilihat dari apa? Dari urusan dunia, dari banyaknya sedikitnya, bukan. Tapi berkah itu yang pertama dilihat daripada ketaatan kita kepada siapa? Allah. Jelas sampai di sini? Termasuk yang kedua, bertambah kebermanfaatan kita kepada orang lain. Maka orang yang berkah hidupnya itu, Bunda sayang, fokusnya bukan tentang aku, tapi fokusnya tentang kita. Dia hadirnya ngasih manfaat gak ke orang? Bunda punya penghasilan. Penghasilan kita ini bermanfaat gak sih? Atau malah perasaan gak cukup-cukup terus, Ustaz? Makanya orang tua dulu suka bilang begitu kan. Nges hirup mah ulah loba menta, ulah menta loba. Yang penting berkah. Kalau dalam kurung yang penting cukup. Betul gak? Sering gak ada kalimat gitu dulu? Gak usah menta loba, yang penting cukup, gitu kan? Pas beli rumah cukup, renovasi rumah cukup, jalan-jalan ke Kapadokia Turki cukup, ya. Beli kerudung button scarf cukup, iya. Pakai gamis si sesa cukup. Jadi Ustaz tak atuh kan Ustaz gitu loh. Cukup. Kenapa Ahilman? Mungkin penghasilannya biasa-biasa aja, tapi cukup, betul gak? Ada orang yang mohon maaf makan di tempat biasa tapi nikmat, ada gak? Itu yang ngasih siapa? Tapi ada orang yang makannya di restoran mahal tapi ngeluh terus, ada gak? Pernah gak Bunda mohon izin makan di sebuah tempat, setelah makan kita bayar, di mobil kita ngedumel. Apal kieu mah moal dah didinya teh tengeunah, lihat. Bunda udah makan itu, tapi Bunda hina makanan Bunda, mohon maaf, makanannya masuk tapi berkahnya hilang. Betul nggak? Ada gak yang suka begitu? Hati-hati. Bunda pernah nggak, mohon maaf, Bunda beli sesuatu, awalnya pengen banget beli, Bunda kebeli, dipakai, pas make biasa aja. Asa kieu nya gitu. Dari foto mah asa halus ieu teh aa. Nah pas dipakai ku aku meni asa biasa wae. Jangan salahkan barangnya, salahkan bangetnya. Mungkin itu pengaruh kita. Tapi ada nggak orang yang mohon maaf, dia beli, mohon maaf ya, dia tuh pengen banget, sampai pas dia beli dia bilang gini, ya Allah makasih aku bisa beli kerudung yang kayak begini, ya Allah. Gak pernah nyangka aku bisa berundung kayak begini. Syukurnya luar biasa, berkahnya Allah berikan. Jelas sampai di sini? Jangan-jangan fokus kita selama ini bukan berkah, tapi fokus kita selama ini apa? Sesuatu yang di luar keberkahan itu. Makanya mohon maaf ya, banyak orang yang gelisah dengan apa yang belum dia miliki, tapi dia lupa dengan apa yang belum dia syukuri. Status hari Sabtu itu. Banyak orang gelisah dengan apa yang belum dia miliki,
tapi dia tidak gelisah dengan apa yang dia belum syukuri. Padahal yang paling penting apa? Bersyukur dengan apa yang Allah beri, karena ada keberkahan di situ. Betul nggak? Makanya Bunda perhatikan, kalau mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Bukan minta Allahumma lazidna, ya Allah enakan kami, tidak. Allahumma kathirna, ya Allah perbanyak untuk kami, tidak. Tapi mintanya apa? Allahumma barik lana. Sebenarnya doa itu bukan hanya untuk makan, tapi untuk menikmati apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena itu yang paling penting. Maka yang dikatakan berkah apa? Bertambah kebaikan. Apa indikatornya? Meningkat ketaatan kepada Allah, meningkat kebermanfaatan kita kepada manusia. Sekarang pertanyaannya, Bunda ngerasa udah berkah belum hidup ini? Jawabannya insya. Makanya temanya agar lebih berkah. Betul nggak? Berarti poinnya Ahilman, kalau kita mau berkah perhatikan dua hal ini. Ketaatan kita ke Allah, kebermanfaatan kita kepada manusia yang lain. Bunda di rumah tangga misalnya, sok dilihat. Selama Bunda berumah tangga, lebih dekat ke Allah atau lebih jauh dari Allah? Insya Allah. Ada yang bilang gini, justru aku mah Ahilman sekarang teh pas lagi ada masalah sama suami lebih deket ke Allah teh. Dulu mah itu jauh jeung Allah teh. Tapi pas suami aku nguji aku jadi tambah deket ke Allah teh. Pertanyaannya, berkah nggak kira-kira? Berkah itu ruang lingkup segmennya pertama untuk individu dulu. Betul nggak? Baru kemudian nanti ketemu secara kolektif. Bunda pernah nggak dengar kalimat baiti jannati? Pernah? Rumahku apa artinya? Rumahku surgaku. Naon coba maksudnya, kan sering rumahku surgaku, naon coba? Oke. Makna pertama, rumah laksana surga, betul? Adem, tentrem, damai, tenang, sejuk dan seterusnya. Itu dengan catatan kalau kita punya pasangan yang soleh. Bener tuh? Dan itu teh hese. Hese tuh? Hese. Kan ayah ya mah kadang-kadang mohon maaf. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada nggak? Siapa? Keluarga siapa tuh? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Nabi Nuh soleh, Ibu Nuhna henteu soleh. Aya nu kitu. Aya nu kadua, Nabi Lut soleh, istrinya tidak soleh. Siapa namanya? Ibu Lut. Nya aya nu kitu. Aya nu kadua, kumaha Ahilman? Aya nu istrina soleh, suamina henteu soleh. Aya teu? Keluarga saha? Firaun. Firaunna henteu soleh. Siapa istrinya? Namanya Ibu Aun atau Ece. Namanya Asia. Betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Namanya Ummu Jamil. Siapa? Ainu kaopat. Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleha. Sok ibu kalau punya suami, mau yang Nabi Nuh, Nabi Lut, Fir'aun atau Nabi Ibrahim? Ibrahim ya. Ibrahim istrinya dua, Siti Sarah sama Siti Hajar. Ngecak pokoknya mah tadi nggak ngajawab gitu. Itu bisa diganti pokoknya mah. Cak ngesti bisa diganti. Ibu ngecak akhirnya. Jadi lihat-lihat. Jadi kumaha Ahilman? Baiti jannati makna pertama memang rumah laksana surga, betul? Tapi ada makna yang kedua. Apa maksudnya Baiti jannati itu maksudnya bagaimanapun keadaan rumah tangga kita,
menjadikan kita bisa dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya Bunda jangan hopeless kalau punya suami yang kurang soleh. Jangan putus asa. Abi mah geus nasib. Nasib kumaha asa jarauh surga teh ti abi mah moal mungkin abi mah. Emang kumaha kitu? Pelong atuh suami abi Kumaha coba? Malah boleh jadi Bunda, mohon maaf ya. Ada istri yang sabar ketika diuji dengan suami yang kurang soleh. Boleh jadi dia bisa lebih dekat ke Allah ketika diuji dengan suami yang kurang soleh. Betul nggak? Berkah itu bisa Bunda dapatkan walau keadaannya tak mendukung apa yang kita mau dapatkan. Jadi Bunda nggak usah ngerasa bahwa abi mah ngatusan maot we ada geus teu kuat ieu mah. Rumah tangga aku mah nggak ada harapan lagi ahil mah. Udah, Bunda terus aja berbuat baik. Betul nggak? Terus aja memperbaiki diri, karena pada akhirnya orang yang memperbaiki diri akan ketemu dengan kebaikan selanjutnya. Status Sabtu malam Minggu eta mah pas lagi patah hati gitu kan. Jadi lamun ibu geus keheul ningali pasangan meuni kieu teuing ya Allah. Tercipta dari apa dia teh ya Allah? Ya, dari tanah, ngan tanah sengketa meureunnan. Jadi berat ka dieuna teh. Meureunnya. Bukankah kamu teh sama-sama aku tercipta dari tanah? Kamu mah tanah sengketa. Jadi meni keras hirup teh gitu kan. Nah, udah nggak usah begitu. Udah, ya Allah, mungkin Engkau takdirkan suami seperti itu dalam hidupku karena Engkau sedang melembutkan hatiku agar aku bisa lebih sabar dengan suami yang seperti ini. Betul nggak? Dan pada akhirnya, mohon izin, nanti ada Bunda yang masuk surga. Bunda nanya, nah Allah, nah aku teh masuk surga, dah satu pantes abi mah kieu-kieu wae kitunya. Cek Allah teh nya, kamu mah asup surga gara-gara sabar punya suami yang kurang soleh. Sesuai kan sama perasaan ibu kan? Sesuai banget kan? Sama ya, Ahilman juga kudu jadi suami yang soleh. Walaupun istri kita mungkin gitu ya dibimbing agak susah misal. Tapi untungnya kalau saya mah alhamdulillah aman insya Allah ya. Nah, bab rumah tangga, Bunda kalau mau mendalami lebih dalam, nanti ikut acara Ahilman tanggal 2 Oktober di Hotel Big Land ya. Tanggal 2 Oktober, yang belum daftar nanti habis beres kajian di luar ada teman-teman Asakina, silakan langsung daftar ya. Karena kuotanya sudah mulai menipis ya. Silakan di hotel. Acaranya bicara tentang bab seputaran rumah tangga lah. Yang belum nikah, yang sudah nikah ini cocok banget. Dan yang hadir bukan hanya Ahilman, ada bintang tamu yang lain. Ada Baby Romeo dengan Meisha Siregar, ada Dimas Seto dengan Dini Aminarti, dan ada Ahilman sama istri Ahilman. Kan jarang ketemu kan? Nah, nanti kita bisa ketemu. Ini bukan promosi ya, hanya menyampaikan saja. Jadi poinnya kembali kepada yang tadi tuh, ya, kembali kepada yang tadi. Jadi berkah itu artinya apa, Bunda? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? Ketaatan kepada Allah, kebermanfaatan kepada manusia. Ustadz, bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang keberkahan? Bunda buka surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Ayat 96. Quran surat ke-7 ayat 96. Ini tentang prinsip orang yang akan mendapatkan keberkahan. Sok dibuka. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Oh, ini tuh dikamerain. Masya Allah. Coba ibu lihat ke layar. Bagusan yang layar apa yang asli? Alhamdulillah ya. Kang, ambilnya agak sebelah kanannya, biar agak tirus sedikit sebelah sini. Jadi yang di Kalam TV, ini Kalam TV ya? Masya Allah, yang nonton hatur nuhun, terima kasih. Sorot Kang, ibu-ibunya Kang. Coba udah belum? Ada nggak ke jamaah? Ada ya. Karena buat mereka mah sok di capture kete. Aya abi didinya, cenah aya abi. Sok resep buat jamaah mah eta teh. Ayat-ayatnya nu gitu kira-kira. Aya. Jadi mau nonton teh, eta aya foto abi didinya aya ya. Makanya kalau kajian Ahilman suka Ahilman kamerain kan, dia di story.
sok ditanyakeun mana video tadi terus di-upload cenah. Aya ningali aya nu kitu eta teh. Sampai jam berapa ini kajiannya teh? Jam 1. Jadi 3 jam. Henteu bosen. Henteu capek. Nu capek saha? Masya Allah. Enaknya kajian di Hotel Oni mah tuh Masya Allah. Tuh aya cai tuh. Ngan ieu teh caina bodas. Biasana mah coklat, biasana. Ieu mah biasana. Lamun di dieu henteu nya biasakeun lah kitunya. Kadang sok aya buah, kadang-kadang kue-kue, biasana ieu mah. Biasana. Lamun henteu biasakeun. Tapi da teh Santi mah paham dibungkus we engke lah eta mah nya dicanda ka bumi. Teu nanaon. Udah teh enggak usah sibuk itu biasa aja da moal mungkin juga akhirnya lagi ceramah makan enggak mungkin. Ini mah kode we. Minimal kan biasa sok aya apa nanti teh bolu tales biasa nama. Parcel biasana ieu mah. Lamun henteu biasakeun kitunya. Tuh udah kelihatan parcel di belakang aya tuh. Jadi geus diintip ku Ahilman ge aya di dinya jadi rada kalem we ieu teh. Lanjut kajiannya. Lanjut. Oke, surat apa tadi teh? Al-A'raf ayat berapa? 96. Dari buka belum? Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura." Sekiranya penduduk negeri itu atau sekiranya manusia itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Lihat, seandainya manusia itu apa? Beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Lihat, ini kan kalau bahasa yang tadi itu ayat apa? Ketaatan dan kebermanfaatan kan? Apa? Amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat. Pasti kami akan curahkan kepada orang beriman dan bertakwa itu apa? Barokat. Lihat, keberkahan. Betul? Dari mana Ahilman? Minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Masya Allah. Berarti prinsip orang yang akan mendapatkan keberkahan apa syaratnya? Iman dan takwa. Jadi poin utamanya, kalau bunda, teteh sayang ingin semakin dekat dengan yang namanya keberkahan, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Hanya itu dua. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jangan sampai tidak. Kalau tidak, apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, tapi banyak manusia yang mendustakan. Maksudnya apa? Dia nggak beriman, dia nggak bertakwa. Ujungnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. So ini rumus, perhatikan, rumus. Berarti sebenarnya musibah itu yang ngundang siapa? Ujian hidup yang ngundang siapa? Kita. Maka mohon maaf ya, bunda kalau lihat postingan Ahilman terakhir di Instagram semalam, saya sampaikan ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti sebelumnya ada apa? Ada kesalahan kita. Karena apa? Karena kita nggak beriman, nggak bertakwa, sehingga mengundang apa? Sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Maka kalau bunda bicara tentang keberkahan, berkah itu hanya bisa didapatkan ketika kita meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan. Sekarang pertanyaannya, ari iman teh naon? Ari takwa teh naon? Gitu kan? Sok, iman teh apa? Percaya ka saha? Terus kitu we geus kitunya iman teh. Nya. Bener, iman teh artinya percaya, yakin. Kalau mau kita definisikan apa itu iman Ahilman? Iman itu al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani
wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan apa? Hati. Naon nu yakin di hati teh? Yakin ka saha? Yakin ka Allah. Betul? Beriman ka Allah. Berarti apa ahilman? Yakin di hati kita bahwa semua hidup kita diatur sama siapa? Yakin. Berarti apapun yang datang, yang pergi, yang hilang, yang dapat, apapun itu izinnya siapa? Bahkan tidak ada yang punya kita kecuali siapa? Bahkan tidak ada yang mengetahui sekalipun kita tentang diri kita kecuali siapa? Iman rukunnya ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ada berapa? Ya, ada 6 alhamdulillahnya. Rek nguji ibu bisa yakin ieu mah nya. 6. Iman ka saha? Iman ka saha? Malaikatnya Allah. Iman ka saha? Kitabnya Allah. Iman ka saha? Rasulullah. Iman kepada siapa? Hari kiamat. Iman kepada apa? Qada dan qadar. Lihat, 6 ini rukun. Iman ke Allah. Yakin ke Allah? Oke. Iman kepada malaikat. Yakin? Ada malaikatnya Allah yang kemudian menjadi apa? Kepanjangan tangan dari apa yang Allah sampaikan kepada kita. Yakin? Yang ketiga, kitabnya Allah. Yakin? Bagi kita orang Islam, apa kitab kita? Apakah hidup kita sudah back to Quran hari ini? Jangan-jangan mohon maaf Ustadz mau pastikan yang hadir di sini segera perbaiki jika ada yang belum bisa baca Quran. Rugi sekali jika ada seorang muslim yang kemudian tidak berkesempatan bisa baca Quran dalam setiap hidupnya. Kenapa ahilman? Karena bacaan Quran kita itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena bacaan Al-Quran kita akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Terus kumaha ahilman? Sok belajar. Ibu ngerasa udah tua, belajar mah gak ada tua gak ada muda. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Makanya mohon maaf ya, kami ahilman di Majelis Ta'lim As-Sakinah setelah kajian kita yang ta'lim besar, kita bikin setiap kelasnya harus belajar Quran, harus belajar tahsin, harus benar bacaannya. Minimal ada yang baca Iqra bunda, alif bata. Ya Allah, ternyata masih ada dan gak apa-apa. Dan itu adalah titik kebaikan yang Allah tanamkan dalam hidup kita. Makanya bunda, kembali ke Quran. Jangan sampai kita hidup dalam sehari ini gak baca Quran. Kudu baca Quran. Minimal 1 halaman. Minimal 1 ayat 2 ayat tenanaon. Yang penting ulah sampai dibuka sama sekali. Rugi. Setuju? Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Kita punya portofolio hidup terbaik. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Betul? Maka biasakan bersolawat. Biasakan mengirimkan salam untuk beliau. Agar apa ahilman? Minimal bukti kita menyebutkan namanya, bukti kita mencintainya. Dan kalau kita mencintai orang yang kita cintai, kita berharap yang kita sebutkan namanya itu mencintai kita juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka perhatikan, kalau bunda lihat taklim kajian kita, pasti di awal sholawatan dulu. Mengajak agar kita tuh terhubung gitu loh. Agar kita tuh ini semua karena apa? Ingin menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada hari kiamat. Yakin? Kita semua akan berakhir, yakin? Hidup kita kan bukan di dunia saja bunda. Manusia akan hidup di 12 etapa kehidupan. Lihat, perhatikan. Etapa pertama alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam dihancurkan hari kiamat, 6 hari dibangkitkan yaumul ba'ats, 7 hari dikumpulkan yaumul mahsyar, 8 hari dihitungkan yaumul hisab, 9 hari ditimbang yaumul mizan, 10 hari kita mendapatkan syafaat di situ. Termasuk kita akan dipertanggungjawabkan semuanya. 11 hari kita berjalan di sebuah jembatan namanya Sirat. Baru 12 kita ditentukan surga atau neraka. Itukah kehidupan kita? Berapa banyak? 12. Sekarang kita ada di etapa berapa? 3 dunia. Berarti masih panjang gak? Ini tuh belum ada apa-apanya. Jadi kita harus ingat dengan itu. Yakin benar kepada Allah. Maka yang terakhir iman kepada apa? Qadha dan qadar. Iman dengan ketentuan Allah. Coba. Berarti Ustadz yakin ke Allah, yakin kuat.
Dari mana Ustadz? Dari mulai kehidupannya. Dikasih nikmat, makin bersyukur. Dikasih ujian, makin bersabar. Tuh. Ketika beramal, makin ikhlas. Ketika ada takdir, makin ridho. Gitu kan? Kan itu yang paling penting dalam hidup kita. Karena selama ini yang kurang siapa Ustadz? Yang kurang bukan Allah. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Coba kita kurang apa? Tahu kan? Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang kurang ajar kan? Jadi iman ini penting. Yakin dengan apa? Hati. Bahwa yang mengatur kita siapa? Allah. 2. Wa iqrarum bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Katakan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Apa artinya? Asyhadu, aku bersaksi sungguh-sungguh. Alla ilaha, tidak ada Tuhan kecuali selain. Yakin tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada wajib disembah, tidak ada yang wajib diyakini, dipercayai, disandari, semua kecuali Allah. Jadi hidupnya tuh lurus we. Kumaha Allah gitu. Dipuji, dicaci, eta bumbu aja. Apa? Bumbu aja. Ada orang yang apa? Memandang kita dalam urusan dunia, ini kan kayak kaya, miskin, terkenal, enggak dikenal, itu kan embel-embel dunia saja kan? Betul enggak? Ganteng, cantik, biasa aja, itu kan dunia saja kan? Semua pas kita mati masih ada enggak? Enggak, semua sama. Ketika mati panggilannya sama, almarhum, almarhumah. Ini mah hanya dunia saja gitu loh. Maka jangan terperdaya dengan embel-embel dunia yang hari ini diberi. Makanya sering Ahilman sampaikan, mengapa ada orang yang dimuliakan hidupnya? Cuma 2 alasannya. 1, Allah nitipin casing ke orang itu sehingga casingnya jadi bagus. Yang kedua, Allah nutupin aib-aibnya. Sehingga Allah menutupi aibnya sehingga orang tak ada yang lagi tahu tentang aib yang dia lakukan. Cukup sampai di situ. Jadi gimana Ustadz? Ya udah, lisannya mengatakan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Aku bersaksi sungguh-sungguh tiada utusan kecuali siapa? Berarti tidak ada contoh hidup terbaik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti mulai itu hidupnya, bicaranya hanya keluar kalimat Allah gitu. Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih ujian, innalillah. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat kesalahan, Astagfirullah. Ketika berjanji, Insya Allah. Coba, dikasih nikmat, Alhamdulillah. Dikasih ujian, innalillah. Melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat salah, ketika berjanji. Lihat Ustadz Hilman, kenapa astagfirullah ngejawabnya? Jadi semua hidupnya teh disandarkan ke Allah. Gak akan keluar kunaon nih. Tenang, kasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah gitu. Hiduplah sekedarnya, hiduplah sewajarnya. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Betul gak? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Senin depan itu ya. Jadi kumaha Ahilman lebih tenang karena ada apa di hatinya, ada apa? Iman, iman, lisannya bicaranya tentang iman. Baru nanti yang terakhir wal a'malu bil arkan, membuktikan dengan amal perbuatan. Gimana caranya? Takwa. Naon ari takwa teh? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu yang namanya orang bertakwa.
Jelas tidak? Jadi bunda kalau mau dapat berkah dua. Satu, kudu beriman ke Allah. Dua, kudu bertakwa. Berarti dengan cara apa? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Itulah cara agar kita mengundang keberkahan dalam hidup. Nah sekarang Ustadz, kira-kira amalan ringan apa ya yang memudahkan keberkahan itu datang dalam hidup kita gitu. Sampai sini jelas nggak? Definisinya udah? Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? Meningkat ketaatan ke Allah, bertambah kebermanfaatan kepada manusia. Apa prinsip orang yang berkah itu? Harus apa? Harus beriman dan harus bertakwa. Apa itu iman? Yakin kepada Allah. Yakin dengan apa? Hatinya. Diucapkan dengan apa? Lisannya. Dibuktikan dengan apa? Amal perbuatannya. Bagaimana membuktikan? Dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sampai sini jelas? Jadi bunda kalau mau sampai titik berkah ini, pahami definisinya, pahami prinsipnya. Nah sekarang Ustadz, amalannya apa ya yang memudahkan kita mendapatkan keberkahan? Setidaknya ada 5S aja. Apa? 5S agar kita meraih keberkahan dalam hidup. Walaupun tentu banyak yang lain ya. Tapi ini poin yang umumnya saja. Ada berapa tadi? 1. S yang pertama syukur. Apa? Naon syukur teh? Naon bersyukur teh? Bersyukur naon bersyukur teh? Apa? Oke, syukur itu melapangkan hati dan berterima kasih kepada Allah atas yang diberikan oleh Allah. Itu namanya apa? Syukur. Dan janji Allah apa dalam Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Lihat. Kalau bahasa tadi apa? Allah berkahkan gitu. Kan tadi berkah itu ziyadah, bertambah kan? Berarti kalau kamu bersyukur maka pasti Allah tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Tambah ketenangannya, tambah kecukupannya, tambah kebahagiaannya, tambah kebaikannya. Itu karena apa? Karena syukur. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, naon kufur teh? Kebalikan ti syukur, menutup diri dan tidak berterima kasih kepada Allah atas apa yang diberi. Kurang we hirup teh ngarasana teh. Kurang. Iri ke orang. Apalagi kalau lihat yang di atas kita tuh bawahnya tuh jengkel. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan, ada kehul gitu, kehul. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak. Dan cicing di hari mobil tetangga orang berenannya. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatannya. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Riweuh hirup temun kitu teh. Capek. Nah, itu buah gara-gara kita tidak bersyukur. Berarti kalau kita mau berkah harus apa? Syukur. Sekarang kumaha carana bersyukur? Kata Imam Ghazali, syukur itu dibagi 3. Hiji, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. 2, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. 3, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Sekarang bunda, kenapa bunda taklim? Apa jawabannya? Bentuk bersyukur kepada siapa? Bunda masih dikasih umur, masih dikasih sehat, betul nggak? Maka bersyukurnya apa? Maka bunda datang ke taklim, dak lamun ngesakit mah hese, betul nggak?
Bunda dikasih kelapangan waktu, bunda berbuat baik dalam waktu sempit mah hese. Betul nggak? Jadi bersyukur itu apa? Menggunakan segala sesuatu yang Allah beri untuk yang Allah cintai. Catat ini rumusnya. Bersyukur itu melakukan segala sesuatu yang Allah cintai dengan apa yang Allah beri. Dikasih harta, kumaha syukurna? Infak, gitu kan? Dikasih sehat, kumaha syukurna? Ibadah yang rajin. Betul? Bunda dikasih ilmu, apa syukurnya? Ngajar, mengamalkan kebaikan banyak orang, bersyukur. Jadi tidak ada satupun nikmat yang dia dapatkan kecuali dibalikin ke siapa? Makanya terima kasih. Namun maksudnya yakin yang kita terima dari Allah kita kasih kepada siapa? Gitu maksudnya. Terima kasih, kita tahu kita terima dari siapa? Allah. Maka dari yang kita terima ada haknya Allah, berikan itu untuk Allah. Kalau udah begitu kumaha saur Allah, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Bunda tidak akan pernah mendapatkan keberkahan kalau kurang bersyukur. Nggak usah jauh-jauh atulnya, bunda di rumah tangga aja sok. Lamun bunda depan suami teh teu bisa narimakeun, suami kesel teh ka urang. Kesel. Keheul atuh da. Dikasih sakieu komplain. Dikasih sakitu komplain. Dikasih seperti ini komplain. Capek. Terus kumaha ujungna? Jadi saling nyalahkeun, gutereng aja. Bunda masuk itu kadang-kadang lamun baik nunjuk ka urang, lamun goreng ka suami urang gitu. Kalau anak kita pinter bilang siapa dulu ibunya. Lamun bodoh mirip bapana ieu mah ustad. Jadi orang mah sok poho, sok lupa dari nilai yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Padahal boleh jadi semua nikmatnya itu semua murni dari siapa? Allah. Maka ini penting bunda pelajari ini. Syukur ringan, syukur teh ngucapkeunna gampang, tapi hese diamalkeunana. Tapi ini poinnya. Bunda syukur ya Allah nuhun masih ngasih usia. Ya Allah nuhun masih ngasih sehat. Ya Allah nuhun masih punya keluarga. Ya Allah nuhun banyak yang Allah kasih sama kita. Kalau sudah bisa nerima apa yang Allah beri sama kita, kita akan ditambah lagi sama Allah itu. Maka yuk belajar mulai hari ini. Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Gitu kan? Itu kan rumus. Syukuri apa yang ada. Terus? Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan. Fokusnya syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Terus kumaha? Lakukan yang terbaik. Udah. Itu kalau sudah bisa kita jalankan, bahagia hidup kita, berkah hidup kita. 2. S-nya apa? Sabar. Apa? Sabar. Badai pasti, hujan pasti berhenti. Terus kumaha ahilman? Sabar. Dah hidup mah moal lama atuh sebentar. Jangan merasa paling banyak masalah. Masalah saya mah loba pisan ahilman. Sarua orang loba masalah. Terus naon masalahna mana yang ngomongkan masalah jadi lieur ka urangna. Ya udah. Kan masing-masing juga punya masalah, betul nggak? Coba, bunda punya masalah nggak? Punya masalah nggak? Cuk saha. Ta eta masalah bunda teh. Sibuk dengan masalah orang lain kita mah. Jadi kumaha? Jangan down, jangan putus asa. Orang beriman tuh ndak boleh putus asa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kan gitu. Dan jangan putus asa, jangan bersedih. Kenapa? Engkau itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang
Maka mulai hari ini seberat apapun ujian kita, katakan tenang saja, ada Allah gitu. Sok, mulai hari ini mah kalau ada apa-apa bilang gini, nggak apa-apa, tenang aja. Ada siapa? Ada Allah. Lebih ringan. Hidup mah memang tempatnya ujian. Lamun nggak mau ujian jangan hirup. Hirup mah tempatnya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup, alias betul nggak? Memang itu hakikat hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan gitu. Dialah Allah yang menciptakan apa? Kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Sebagai ujian, gitu loh. Semuanya ujian, betul? Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, cukup ujian. Punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, lebih tepatnya musibah ya temannya. Ujian, betul? Saat untung ujian, saat rugi ujian. Punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak, ujian. Punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang suka belanja, punya istri yang suka ngomongin orang lain, punya istri yang suka check out di Shopee. Jadi ujian, semuanya juga apa? Tapi Bunda harus tahu, yang paling penting dari ujian bukan ujiannya, tapi apa? Jawaban terhadap soal ujian itu. Betul? Kalau Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Yang salah soal atau jawaban? Jelas tidak? Bunda ikut ujian, hasil tidak lulus. Yang salah soal atau jawaban? Soal mah gak mungkin salah. Nu salah pasti naon? Sikap kitanya, jawaban kitanya. Betul gak? Makanya selama hidup pasti ditemukan ujian. Tapi Bunda harus tahu, ujian hidup itu sementara. Apa? Semua sementara. Digilirkan oleh Allah untuk kita. Betul? Ada saat hidup, pasti ada saat mati. Ada saat di atas, ada saat di bawah. Ada saat lapang, ada saat sempit. Betul? Ada saat senang, ada saat sedih. Ada saat ada saat terbahagiakan, ada saat terluka. Ya, terus kumaha? Sementara we. Maka jawabannya kumaha? Enggak apa-apa, tenang aja, ada. Cobanya, mulai hari ini mah kitu mikirna. Kan gitu. Sehat sementara, terus sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba jawab sementara semua ya. Sehat sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, ganteng sementara, cantik pun sementara, untung sementara, rugi sementara, suami kita sementara. Iya, sementara enggak? Sementara. Anak kita sementara, usaha kita sementara, dunia. Jadi apa yang kita gelisahkan untuk hal yang sementara? Betul nggak? Kita mah banyak mikirin dunia dengan baik, tapi sedikit mikirin akhirat dengan baik. Padahal dunia sementara, akhirat yang akan panjang selamanya. Maka gimana kalau diuji di dunia? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sabar. Naon sabar teh? Sabar itu artinya al-habsu wal man'u.
Sabar itu menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Ulangi. Sabar itu menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya Bunda mulai hari ini orientasinya apa? Bukan apa yang aku sukai, tapi orientasinya apa yang Allah sukai. Allah suka nggak ya kalau aku begini? Gitu. Kalau Allah suka nggak ya? Contoh, Bunda ada yang nyakitin hati kita. Apa yang kita lakukan? Sabar. Kumaha sabarna? Kieu we cicing. Cicing teh lain sabar. Eta mah sebel. Atau slebeo eta mah nya. Bunda katabrak, jeger. Eta mah lain sabar, tapi slebeo eta mah. Sebel. Sabar teh naon? Menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda disakiti, bawaan hati pengennya ngapain? Ngabalas, bener tuh? Aa, keul, kajelema eta. Hayang ngabalas. Bunda bisa balas nggak? Bisa balas nggak? Bisa. Tapi Bunda tahan. Kenapa? Kalau Bunda ngebalas orang yang nyakitin, bedanya kita sama dia apa? Betul nggak? Bunda bisa marah, tapi Bunda tahu Allah nggak suka sama orang yang marah. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu. Tapi mas cicing wae, lain cicing. Kita memilih sikap yang terbaik. Kalau orang nyakitin kita, kita balas nyakitin dia. Bedanya naon atau? Orang ngehina kita, cie ngaji ahli surga daripada mana ahli neraka. Naon bedana? Bunda digenggerekeun ku batur, Bunda ngahina batur jadi sarua kan? Betul nggak? Bunda pakai kedung hitam, cie, kamana Batman? Misalnya, nyeri hati tuh, nyeri kan? Bunda bisa nggak balas daripada kamu pakai anak orat kemana-mana, jadi sama. Terus kumaha? Bunda memilih jalan yang Allah sukai. Apa? Barangkali ini ujian agar Allah memberikan pahala untuk aku. Jadi gimana tuh Ustadz? Kalau ada yang menyakitimu, apa sikapnya? 3 kan? Sering Ahilman sampaikan. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Coba 1, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Pakai gerakan biar enak. Kieu. Maafkan. 1, 2, 3. Maafkan. 1, 2, 3. Enakeun teu? Sok. Jika ada yang menyakitimu, apa sikapnya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Lebih tenang, walaupun teu ikhlas. Tapi minimal mah kita nyobain. Da ikhlas malah yang diucapkan, betul nggak? Jadi ikhlas lain kieu. Abi mah ikhlas, eta teh ikhlas. Ikhlas mah dijalankeun. Dengan cara apa? Di awal maafin dulu. Ingatnya, beda memaafkan dengan melupakan. Beda. Apa bedanya? Siapin kameranya nih, status hari Selasa ini nih. Beta diulangi deh, so clear, diulangi wae teh ya. Beda antara memaafkan dan melupakan. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar engkau tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan ingatanmu, pikiranmu agar kamu tidak mengingat kepada orang yang membencimu. Beda. Melupakan dan memaafkan beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di mana? Di pikiran. Melupakan susah, tapi memaafkan bisa diusahakan. Betul nggak? Bunda pasti ingat terus bagaimana dia menyakiti kita. Tapi Bunda bisa belajar memaafkan dulu.
Karena ini perintah dari siapa? Jadi poinnya bukan karena gara Ustadz aku pengen jadi orang yang soleh, aku maafkan wedak karunya si eta gitu kan. Bukan itu. Tapi bunda tahu memaafkan perintah siapa? Berarti Allah suka nggak kepada orang yang suka memaafkan? Makanya bunda mohon maaf kalau ingat, itu memaafkan itu perintah Allah. Boleh jadi Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Berarti kalau ada orang yang zolim sama kita, kemudian bunda enggak menghadirkan sikap memaafkan, berarti kita kehilangan kesempatan itu yang Allah berikan untuk kita. Betul nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang ini nyakitin kita kan? Pasti ada sebab kan? Dan kita yakin izinnya siapa? Allah kan mengizinkan nyakitin kita misalnya dengan izinnya. Tapi sikap kita apa? Ya belajar memaafkan. Tapi hese lupanya Ahilman, memang perintahnya bukan melupakan. Perintahnya hanya apa? Membersihkan hati. Karena kalau bunda udah dengki, kesel, terus kesel. Dan ingat ya, kebencian kita kepada orang itu seperti kotoran yang tak dikeluarkan. Kalau di perut kita ada kotoran, gak dikeluarkan, apa yang terjadi? Jadi penyakit. Boleh jadi penyakit yang nempel di diri hidup kita bukan karena penyakitnya, tapi karena kita tidak mengeluarkan penyakit itu. Makanya mohon maaf, kalau ada yang jatuh, jangan berusaha menghilangkan lukanya, tapi berusahalah mengobati lukanya. Karena luka tak akan pernah hilang, tapi sakitnya bisa hilang. Betul? Status hari Rabu depan itu ya. Luka tidak bisa hilang, tapi sakitnya bisa hilang. Betul nggak? Bunda jatuh, jegrek, ayah tapakan di sini. Nggak bisa dihapus, nggak bisa. Pasti ada terus. Tapi sakitnya bisa hilang. Ketika kapan? Ya obati oleh kita. Maka jangan berusaha untuk menghilangkan lukanya, tapi berusahalah mengobati lukanya. Sama, kalau ada bunda punya sahabat, punya teman, jangan bilang gini. Kan ada orang curhat sama kita ya, besti, naon. Aku teh pengen cerita sama kamu. Lihat, coba. Ahilman tanya ya. Kalau ada bestie kita mau cerita, dia butuh apa sebenarnya? Dia tuh nggak butuh ceramah kita. Butuhnya apa? Butuh didengarkan oleh kita. Karena mohon maaf, dia nggak butuh untuk dihilangkan lukanya, nggak bisa. Tapi dia butuh diobati. Obatnya pakai apa? Dengerin. Ima kadang-kadang sok lain kita mah. Besti kita cerita baru mulai 2 kalimat mesti pepatahan kurang teh. Besti aku mau cerita apa? Suami aku tehnya masya Allah gini. Kata kita teh, dengerin hadis berikut ini ya. Jadi dia teh lagi cerita jadi hoream, jadi berat kieu yang kayak masalah orang tuh jadi berat kieu ya Allah. Dia tuh nggak butuh itu. Butuhnya apa? Didengerin. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang cerita, kadang-kadang cerita sendiri, jawab sendiri. Bener gak? Iya aku teh mau curhat. Naon? Ya suami aku teh meni masya Allah, meni nguji pisan. Udah 3 tahun meni kieu-kieu rumah tangga teh Ahilman. Kenapa ya ayah? Ini mah kemungkinan aku yang kurang ibadahnya hanya. Dan aku teh harus lebih sabar kan ke suami aku tehnya. Lebih ridho aku tehnya hanya. Lebih yakinnya sama suami kan ya. Kan Allah gak mungkin ngasih takdir kecuali ada kebaikan ya ayah ya. Jadi aku teh kan harus sabar ya ayah. Lebih ridho ya. Di hati saya ngomong sorangan. Jawab sorangan. Jadi liur ke orangna kan. Oh ternyata orang tuh kalau ada masalah butuh apa? Didengerin. Dan mudah catat ya. Tidak ada tempat curhat terbaik kecuali sama siapa? Bunda kudu menemukan titik ketika bunda tuh terjatuh. Tapi bunda hanya bilang gini, ya Allah masalahku berat. Tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Ya Allah berat ya Allah. Tapi aku mah tenang udah ada engkau ya Allah. Gimana engkau aja ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Coba bunda cerita ke Ustad, ada Ustad cerita ke saha. Kan mungkin kita kemudian bunda, aku juga sama bunda. Sarua jeung bunda loba masalah abi lieur kan.
Tapi kan gak boleh gitu kan. Kalau bunda curhat ke saya curhat ke bunda, jadi curhat-curhatan dua anak kan liur. Oh, kan musuh kan nanya, ari si Ahilman kamana curhat nanya? Ari si Ahilman kumahanya menenangkan hatinya. Setelah Ahilman pahami, udah kuncinya cuma satu, deketin Allah aja. Makanya lihat ya, dengan izin Allah, kalau orang yang dekat hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan siapapun. Orang jadi lembut hatinya, orang datang, mau dengerin ngajinya. Banyak orang suka bilang, jamaahnya banyak ya sekarang mah. Dia bukan hebatnya Ahilman. Allah yang melembutkan hati jamaah buat datang kajian Ahilman. Udah. Berarti boleh jadi, ini kan diuji ya, diuji. Gimana nih hubungan saya dengan Allah? Tuh lihat, orang tuh makin banyak yang dengerin kamu sekarang. Kamu harus makin baik sama Allah. Hubungan kamu sama Allah gimana? Siang kamu berdakwah, malam kamu ngapain? Tidurkah? Tahajudkah? Doakah? Maka kekuatan hubungan kita dengan Allah tuh penting. Nah kita mah banyak sibuk memperbaiki hubungan sama manusia, tapi tidak sibuk memperbaiki hubungan dengan siapa? Bunda ada masalah sama suami, sok. Yang dipikirin Allahnya apa suaminya? Kan jadi salah sasaran kita mah, bener gak? Boleh jadi Allah nguji kita dengan bab ini karena Allah tahu, hei hambaku, selama ini kamu terlalu bersandar kepada orang ini. Sehingga Allah nguji dengan orang ini. Apa poinnya? Allah sedang menantimu, aku merindukanmu kata Allah. Deketin aku kata Allah. Sok, bunda ada masalah sama suami, minta sama suami, ayah teh berubah atuh. Aku teh berharap ayah bisa berubah ayah. Ayah teh ngeskolot, ayahnya sing loba istighfar ayah teh. Da aku mah lihat dari wajah ayah kedeng deh bakal maut ayah teh. Eta bunda minta berubah ke suami ngomong kayak gitu, suami berubah apa enggak? Cek suami teh, ari maneh saha? Coba, bunda makin minta ke suami bukan makin didengar. Makin suami teh acuh tak acuh. Udah hidup-hidup gua. Kepala-kepala gua. Badan-badan. Hidup-hidup. Mas Buloh. Naon Mas Buloh teh? Kan gitu kan? Bunda digituin baper nggak? Ya Allah. Padahal aku teh pengen suami aku teh berubah ya Allah. Pertanyaannya, kenapa nggak minta dulu ke Allah baru ngomong gitu ke suami? Kita mah pas suami udah gitu baru ngomong ke Allah, kan kebalik. Harusnya kumaha ngadap dulu ke Allah, ya Allah, aku mau bicara sama suamiku. Pasihkan lisanku, lembutkan hatiku agar aku bisa bicara baik kepada suamiku. Kalau bicara jadi nggak baik, ya Allah tahan lisanku agar nggak bicara kepada suamiku. Clear. Jadi ulah ngadepin suami dulu capek. Sok, kalau gitu udah doa ke Allah, ya Allah, Engkau yang punya hati suamiku ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut gimana Engkau ya Allah? Mau diambil nyawanya mangga ya Allah. Dan ngesliur gitu ya Allah otak aku teh. Capek kan? Bunda di rumah ada yang nagih hutang, kumaha tah? Deg-degan tuh. Kumaha ya? Udah. Kalau ada yang lagi nagih hutang langsung ambil wudhu sholat depan pintu, tarikeun suarana Allahu Akbar. Kan mual mungkin keur sholat mah di udag-udag meureunana. Dah. Assalamualaikum. Dah. Tenang, wirid, tenang, beres. Buka panto. Waalaikumsalam. Coba bunda pakai mukena abis sholat, wajahnya kan bercahaya kalau udah sholat mahnya. Nu nagih amek kan? Bundana, waalaikumsalam. Silakan duduk. Mau minum apa? Gitu kan? Tenang weh. Asa teu boga hutang. Itu yang ngasih ketenangan siapa? Tenang ya. Mau minum apa? Mau minum ini dibikinin sama kita, dikasih. Kan dia udah dikasih minum. Coba sikapnya sama nggak dengan yang sebelumnya? Lagi muncak marah, kita lembutin. Duduk. Ya Pak, mohon maaf ya, baru kami buka tadi habis sholat. Gimana Pak? Dia mulai tuh grogi kan? Nun lagi lebih grogi jeung orang jadinya. Orang lebih tenang ayeuna ya. Gimana Pak? Ada yang bisa kami bantu Pak? Dia mulai, iya Bu, ini tagihan ibu bulan ini bla 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 bla. Iya Pak, mohon maaf Pak,
Saya teh sudah berusaha keras, tapi suami teh baru dapat ujian, baru berhenti dari perusahaannya. Dan tagihannya bulan ini belum bisa kebayar. Apakah ada keringanan buat saya, Pak? Tuh, lancar. Si karunya lihat ibu, karunya kieu jelema ya Allah. Ditagih karunya kumaha ieu teh nya. Biasana bunda mulai luluh kan. Ya sudah ibu. Biasa ibu bisa ngasih berapa? Kita bilang, ibu ya jangan pergi dari masalah. Pergi dari masalah itu tidak akan menyelesaikan, malah semakin tambah masalah. Hadapi, itu kan resiko. Itu namanya apa? Resiko. Ayo hadapi. Sebagaimana bunda dulu yang membuat masalah, maka sekarang pun bunda berani menyikapi masalah itu. Datengin, aku bisa segini, gimana? Ada keringanan enggak? Hadepin. Dan ngadepinnya jangan mengandalkan kemampuan kita saja, tapi libatkan Allah di dalamnya. Kalau udah bunda bicara, nemuin orangnya, ngadepin masalahnya, dengan izinnya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Mohon maaf ya, memang sekarang ini lagi marak nih. Mungkin dulu ya ada masalah, kan sekarang ekonomi lagi luar biasa susahnya, Masya Allah ya. Ada orang yang terjerat dengan pinjaman online, ini itu, terus kumaha atuh ahilmannya, hadepin. Nya ngomong mah gampang, atuh kudu kumaha orang teh ngabayarkeun maneh hutangna kan lieur ka urang nage sarua. Kan kadang-kadang di pepatahan nemal, nanti di pepatahan minta solusi. Ya memang solusi itu kan pada akhirnya kita yang berusaha kan. Makanya kalau kita nyikapinnya gak sama Allah jadi berat. Berat deh. Hadepin. Masalah itu kalau kita pergi dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Semakin apa? Menambah masalah. Maka nanti yang ketiga lihat. Kalimat sabar pasti lanjutannya kalimat apa? Salat. Apa? Bener gak? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Salat. Kalau ada persoalan, salat. Kalau mau berkah, salat. Kalau mau lapang, salat. Kalau mau dibuka rezeki, salat. Kalau mau tenang, salat. S yang keempat, setelah salat, sedekah. Oh, apa? Sedekah. Ingat, Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. S yang terakhir silaturahim. Apa? Kalau mau berkah, S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga salat. S yang keempat sedekah. S yang kelima silaturahmi. Perbaiki 5 S ini, insya Allah hidup kita lebih berkah daripada sebelumnya. Silaturahim penting gak? Terutama ke atas pertama orang tua. Catat ya, bunda sayang, teteh sayang. Kalau kita masih punya orang tua, jaga baik-baik. Hormati mereka, muliakan mereka. Ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Yang kedua, ke samping pasangan kita. Cek bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Bunda, diakui atau tidak, suami kita adalah pintu surga untuk kita. Maka jadilah istri yang baik untuk suami kita. Ke bawah, anak-anak, jadilah ibu yang baik. Nanti keluar, sahabat teman-teman kita, bertemanlah dengan teman yang baik. Pilih taklim yang baik. Pilih taklim yang meningkatkan kita dengan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan. Jauhilah perkumpulan yang kira-kira ngagibah, ngagosip, kurangin hal-hal yang merusak iman dan ilmu kita. Tapi kumaha tuh ahilman, kita masih kene kieu aku mah teu nanaon. Berubah, orang ada prosesnya. Betul enggak? Bunda enggak bisa bim salah bim jadi apa? Teu bisanya. Pengen langsung pelan-pelan. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Sok ada majelis taklim An-Niswah, insyaallah ini pelan-pelan buka. Di Bogor kan taklim juga banyak ya. Sok ada yang di sini, ada yang di sana. Sok ikut, kalau ada waktu ikut, kesana ikut, semua bagi-bagi kehidupan kita. Insya Allah kan bunda di rumah alhamdulillahnya, daripada di imah wae, cicing wae, nonton FTV, rudet ayam mah, kerma ayam masalah, nonton sinetron, pabelit ujung nate, bener tuh, ngadangnya lagu ku menangis, membayangkan betapa kejamnya diriku. Kerma aya masalah, ulintara, nonton sinetron, beliur hirup teh.
Jadi kumaha ahilman lamun hayang bahagia, healing. Keluar rumah, ngaji, taklim, lihat. Ternyata hidup kita tidak semengkhawatirkan yang kita bayangkan. Bener gak? Ternyata selama ini yang bikin gak bahagia siapa? Bukan keadaannya tapi kitanya. Cici, Ustadz, udah nasib aku seperti ini. Hanya Tuhan yang tahu, Ustadz. Aku mah memilih untuk diam aja, Ustadz. Makanya Ustadz ya suka bilang kepada siapapun ibu-ibu tuh, kalau ada masalah udah datang aja ke taklim. Datang ke taklim. Minimalnya ini minimalnya, datang ke taklimnya ahilman lah. Minimal nih, paling minimal ya. Daripada liar kan, datang sok di taklimah tenang. Kadang ayah seurina, kadang ayah nangisna, betul nggak? Kadang ada refreshna, udah bismillah datang. Ada orang yang datang ngaji awalnya teh sok nanya, itu di naon ngaji tehnya, di mana ngaji teh? Baru datang ustadna, oh iya ustadna tehnya, masya Allah, kasepnya, masya Allah. Nah, mulai cicing awalnya mah kieu we ngajanteng naon ieu teh naon, pelan masuk lembut, jadi ketagihan. Ada nggak yang ketagihan begitu? Pengen taklim lagi, pengen ngaji lagi. Bunda, kalau bunda udah ketagihan untuk mendekat kepada Allah, berarti bunda sedang disayang sama Allah. Makanya kalau bunda ada taklim di list, Senin di mana, Selasa di mana, Rabu di mana, Kamis di mana, datang aja. Nggak punya teman, engkege di taklim ada teman. Jangan jadi alasan nggak ada teman nggak mau taklim. Makanya kalau ngaji teh kudu nambah teman, ulah jeung si eta wae. Balanja jeung si eta, senam jumba jeung si eta, ngaji jeung si eta, arisan jeung si eta. Makanya ahilman suka bilang begini, kalau taklim cari teman yang baru. Jadi bente jeung si eta wae. Ima kadang-kadang ada yo kisah ieu mah, kisah temenan. Si besti teh terlambat datangna. Dia datang duluan. Nih lihat. Itu tasnya disimpan di samping. Engke teh aya temenna yang lain, jamaah lain. Ece kosong teu. Eta padahal kesempatan bertemu dengan sahabat baru, betul nggak? Ima cicing we di dieu tah. Ku kantong. Lama-lama penuh jamaah teh kan? Kata panitia berdiri semua, maju ke depan. Shot. WA kasih besti. Besti ari maneh di mana? Yang saya ngesian ayeuna teh. Ternyata si besti teh di tukang. Selfie si besti teh. Aku masih di jalan, ce, gitu kan. Keheul, cek si besti teh. Apal ieu mah kajian ahilman di Bogor pinuh. Berat ieu lamun teu kaburu pasti bakal kebatur. Cici, kieu. Bunda coba biasain. Kalau ngaji jangan sama yang temenan kita. Sok ngobrol. Bener tuh? Lagi khusyuk. Teman kita kan suka ngobrol. Ada teman kita kalau nggak ngobrol teh suka nyeri cangkeng. Hayo ngobrol we nanaon teh. Keur serius kieu ya serius. Kikieuan. Naon sih? Naon? Tingalikeun. Da kan aya teman kita yang kayak gitunya aya kan. Anu analisa batur we, melongan batur. Jadi taklim teh terfokus. Ece naon tingalikeun. Baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Keur serius kieu. Naon ece? Tingalikeun heula. Naon jilbabna? Naon jilbabna? Kembang-kembang. Ditanya ku si ece teh kan keur ngaji ke itu mah kan teu fokus kan. Ditanya, "Emang kumaha kitu lamun kembang-kembang?" Apal tuh eta teh taplak meja. Aku pernah lihat kamari di Shopee mirip gitu tasarua eta sarua gitu. Iya keur fokus. Diajakan ngobrol, fokus jadi henteu kan? Jadi nges keur mah serius urang teh. Beres ngomongkan jilbab, ngomongkan penampilan yang lain. Lihat. Baris ketiga. Pas banget deket urang pisan, pas ieu mah. Tukangeun pisan. Emang kumaha? Bulu matana tingalikeun bulu mata. Ya Allah, diomongkan bulu mata. Dia teh nyadar bulu mata dia juga panjang sebenarnya mah.
Beres ngomongkan jamaah dilihat KB geus beres diomongkeun deui ka ustad. Ece naon? Aku manya lihat Ahilman teh meuni kumahanya. Resep we gitu. Keur mah kasep pinter. Suarana meuni lembut kan hate teh meuni resep abi mah. Ngan hanyakalnya naon penek dengannya. Tuh, geus ngomongkeun nu alus-alus jadi penek ujungna. Da jadi hate kana hatena teh. Ya Allah. Geus beres ngomongkan batur, melongkeun jam. Ucu, itu jam barahnya beres ngajian tim nila kieu nya beres. Engke jadi kan ngabaso geus ngaji kan jadi ngabaso. Can beres. Jadi ternyata nya kita mah hilang keberkahan teh dengan hal-hal yang sederhana begitu coba. Ada gak yang begitu di sini? Aya nu kitu aya. Nu mana jalmina? Sok timulai ayeuna mah hidup teh lebih bermanfaat, setuju? 5S agar hidup lebih berkah. S yang pertama syukur, S yang kedua sabar, S yang ketiga salat, S yang keempat sedekah, S yang kelima silaturahim. Sok lamun sedekah kasih yang terbaik, ulah yang tersisa. Ima sedekah sok yang tersisa. Sok Ahilman tanya, kalau ibu punya uang 70.000 2 lembar 50 20 yang mana yang sodakoh? 20 tuh kan. Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar 50 20 10. Yang mana sodakohna ayeuna? 10. Sekarang uangnya nambah 85.000 4 lembar 50 20 10 5.000. Yang mana? 5.000. Uangnya nambah 87.000 5 lembar 50 20 10 5.000 2.000. Yang mana? Terakhir uangnya 88.000 6 lembar 50 20 10 5.000 2.000 1.000. Yang mana? Kita masih yang sedikit kalau ngasih teh. Mulai hari ini masuk prinsip sedekahnya nggak apa-apa banyak yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit tuh. Ulangi, lebih gak apa-apa banyak yang penting ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. 2.000 jadikan status, alhamdulillah bisa infak di Majelis Taklim An-Niswah. Sabaraha? 2.000. Lebih baik banyak yang penting ikhlas daripada sedikit diungkit-ungkit. Allah mah resep sedekah kita 100.000 tapi ikhlas daripada 10.000 teu ikhlas. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Terima kasih ya, mohon maaf lahir batin. Kepada pembawa acara saya persilahkan. Silakan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ilmunya ya bunda-bunda. Masih betah? Sampai jam 1? Ustadz masih tambah, masih jam 1 katanya Ustadz. Baik, bunda-bunda yang ingin bertanya silahkan. Untuk 3 penanya kami persilahkan. Mangga silahkan diangkat tangannya. Atau Ustadz yang mau kasih pertanyaan? Tafadhol Ustadz. Ada yang mau bertanya? Ada hadiah ya? Ada hadiah? Oh Masya Allah. Berapa yang disiapin? Ada 3 ya? Ada 4. Ada 4 dari Ustaz. Mau hadiah? Mau? Oke. Kalau mau lari ke Sempur 5 kali balikan. Baik. Pertanyaan pertama. Lanjutkan status berikut ini. Apa? Status berikut ini. Apa ya tadi tanya? Oh iya. Aduh ya Allah. Bingung ya Ustadz ya? Saking banyaknya ya. Ya we atuh.
Quran surat apa, ayat berapa yang bicara tentang keistimewaan orang yang istiqomah? Nah, Ya, mangga, silakan. Bunda paling depan. Ya, silakan. Surat apa, ayat berapa? Surat Al-Quran, surah Fusilat, 41 ayat 30. Masya Allah, betul. Surat Fusilat ayat Masya 30. Allah. Tepuk tangan buat ibu siapa namanya? Ibu Yuli. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuli dong. Alhamdulillah. Ya, silakan. Hadiahnya langsung, Bunda Pakai silakan. arah, mangga, Ya Allah. Bunda. Mau dikasih ahilman tuh ibu aja. Ya. Kasih Dikasih Ustadz ahilman nggak tuh ibu apa-apa. Iya Ustadz aja. Masya mangga. Allah. Ibu Masya Allah plus foto tuh kan. Ya, foto. Masya Allah. Nuhun. Ya, Nuhun. mangga. Lanjut. Lanjut, boleh lagi Lanjut. Ustadz. Tadi teh ada definisi dari berkah. Sebutkan bahasa Arabnya. Berkah teh apa? Ah, ibu apa? Silakan. Apa? Ziyadatul khair. Apa artinya? Kebaikan. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Sri. Ibu Rini. Ya, silakan Bu maju ke Ya, depan. mangga maju ke depan Bunda. Apa ini teh? Nah, ibu dapat ini. Masya Allah. Bukan, ini cincin. Amin. Masya Allah. Ibu mau nggak? Mau tahu nggak sedekah yang paling baik? Sedekah sama Ustadz. Jadi diuihkeun deui ka Ustadz. Silahkan. Ya. Nuhun. Masya Allah. Nuhun, nuhun. Baik. Tadi teh kata Ustadz ada juga kalimat begini. Dipuji titik titik titik, dicaci titik titik titik. Tidak titik 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 titik, tidak titik titik titik. Lanjutkan. Tadi kan ada kan? Siapa yang mau? Ayo nanti dibenerin kalau salah nggak apa-apa. Dipuji titik titik titik, di titik 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 titik. Tidak titik 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 titik, tidak titik 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 titik. Ayo. Ayo, Ibu, apa jawabannya? Dipuji ya, di naon. Ibu mengacung hungkul. Ganti ieu mah grogi. Sok, Ibu naon? Dicaci tidak tumbang. Terus tidak titik-titik, tidak silau dengan titik-titik, tidak galau dengan titik-titik. Apa? Tidak silau dengan ujian. Pujian, tidak galau dengan ujian. Kumaha sih? Cacian. Pujian yang pujian. Coba ulangi dari awal. Dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Ulangi dari awal. Dipuji tidak dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Masya Allah, betul? Tepuk tangan, Allah, mangga mangga. Bunda kesini. Ya, mangga. Ah ini mah kayaknya brosur ya. Enggak, ini dapat hijab. Mangga kayaknya. Bunda. Masya Teh Allah. Maya. Bunda, silakan. Terima kasih Bunda. Nuhun, mangga. Terakhir ya, terakhir. Syukur itu dibagi 3 caranya. Gimana? 1, 2, 3. Syukur dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Mangga Uce. Syukur dengan apa pertama dulu? Dengan hati, terus? Syukur dengan lisan. Dengan lisan, terus? Syukur dengan amal. Amal perbuatan. Betul? Alhamdulillah. Mangga Ibu kapayun ka dieu. Alhamdulillah. Hah? Hadiahnya, Masya Allah. Baik. Hatur nuhun Ibu, terima kasih. Terima kasih. Cukup Bunda? Ya. Doa ya boleh? Jazakallah Ustadz. Masih ada satu lagi boleh nggak Ustadz? Untuk?
Ada ini apa namanya tanda kasih dari Aniswa dan Oni untuk para pengurus, yaitu 1 ekor kambing kurban. Alhamdulillah. Iya. Tadi sudah untuk anggota santunan sudah sudah dikeluarkan. Jadi mohon kesediaan Ustadz dan Bu Santi untuk mengocok, mangga tafadhol Mas Kuros. Oh. Ya. Jadi nanti keluar nama bisa Keluar kurban, nama, niat bisa untuk kurban, itu. niat, Masya Allah. Masya Allah, Mangga iya. Bunda silakan. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Ya. Masukkan lagi 1. Oke, lagi. Alhamdulillah, mangga. Ya, mangga Ustadz mohon hadiahnya untuk kurban. Kurban 1 ekor. 1 ekor kambing. Masya Allah. Kambing. Deg-degan aku. Iya. Puntennya itu. Punten sayang. Diputar. Oh bisa. Iya. Jalal Arisan dan Aiman mah nggak suka kikiaan. Oh sip. Ya, Bismillah. Masya Allah. Namanya huruf belakangnya S. Huruf kedua belakangnya A. Huruf ketiga belakangnya M. Dan huruf depannya I. Jawabannya Hajah Imas. Masya Allah. Siapa namanya beliau? Ini aku. MC. Kumaha ieu satu henteu. Masya Allah. Masya Allah. Aku nggak ikutan gulung-gulung Ustaz. Nggak ikutan jadi ya. Ini murni sepertinya. Masya Allah. Ya. Jadi beliau, Masya Allah. Selamat Bunda, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah? Aduh, Silakan. jadi deg-degan Ustaz. Nggak apa-apa. Iya, apalagi deg-degan tuh dekat sama mau Ustaz. menyampaikan sama orang tua. Baik, kita panggil orang tuanya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah untuk Bunda Santi, ya Masya terutama juga untuk Hotel Oni, mudah-mudahan bertambah lagi keberkahannya. Amin. Dan kami memang pengurusnya tidak banyak Ustadz, hanya ber-6 ya, ber-8 Masya gitu Bunda. Allah. Jadi insya Allah setiap tahun pengurus dapat kurban dari Oni dan Aniswa. Baik. Ibu Santi, kalau saya mah minta motor aja, nggak usah minta kurban kambing, nggak apa-apa. Bu Imas hatur nuhun dan terima kasih Teh Santi, nuhun semua keluarga besar Oni. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikannya insya Allah. Baik, terakhir kita tepuk tangan boleh buat kita semua yang hadir. Ya. Terakhir coba Teh Betty ada ini nggak brosur, Ahilman lihat brosur dulu. Sedikit barangkali ada Bunda yang belum tahu. Ya. Punten Teh, nuhun. Iya. Bunda, seperti yang tadi Ahilman sampaikan, di depan ada teman-teman dari Majelis Ta'lim As-Sakinah yang ikut promo hari ini. Ada program ini, acara Sakinah Bersamamu, acaranya hari Minggu tanggal 2 Oktober. Izin Allah mudah-mudahan dimudahkan. Ini adalah kajian perdana Ahilman sepulang dari Amerika nanti insya Allah. Jadi kita ketemu lagi setelah September ini. Mohon izin dan mohon doakan semoga saya diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dan nanti ketemu di acara ini. Yang belum daftar silahkan daftar karena kuotanya terbatas dan juga tempatnya terbatas. Yang sudah terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Nanti di luar di depan pintu ada pengurusnya. Silakan Bunda, ada harga spesial untuk yang bisa mendaftarkan hari ini. Semoga Allah mudahkan dakwah kita semua insya Allah. Dan semoga Allah terima apa yang kita hadirkan siang hari ini. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan.
Yang punya hajat semoga Allah segerakan. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala maridun illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang buruk masa lalunya, jika ada di antara kami yang banyak dosa-dosanya, jika ada di antara kami yang sering berbuat maksiat, jika ada di antara kami yang tidak terhitung kesalahan dan kehilafannya, ya Allah kami mohon, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami pagi ini kecuali Engkau gugurkan setiap kesalahan kami. Ya Allah, berikan hamba kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami sadar mungkin ujian datang kepada kami, musibah silih berganti menghampiri kami. Kami sadar semua disebabkan karena ulah tangan perbuatan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan taklim kami pagi ini adalah taklim yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan kebersamaan kami duduknya mampu menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Rabb, ighfir lana dzunubana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ampuni dosa orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Ampuni jika selama rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami. Jika selama berumah tangga kami belum bisa menjadi rumah tangga yang baik ya Allah, tapi kami mohon anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Bunda, teteh, hadirkan wajah anak-anak kita, sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah, takdirkan anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Anugerahkan anak kami menjadi anak yang qurrata a'yun ya Allah. Ya Allah, ampuni kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik bagi anak kami. Tapi kami berusaha belajar ya Allah jadi orang tua yang baik. Maka ya Allah, kuatkan tubuh kami, tegarkan hati kami untuk bisa menerima semua ketentuan yang Kau beri untuk kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya.
Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, majlis taklim ini majlis taklim An-Niswah ya Allah. Istiqomahkan semua pengurus majlis taklim An-Niswah ya Allah. Istiqomahkan semua jamaah majlis taklim An-Niswah ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti sampai di surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi usaha dagang pekerjaan kami, berkahi aktivitas ekonomi kami, berkahi tempat kami belajar pagi ini ya Allah. Berkahi Hotel Oni yang menjadi tempat kami belajar pagi ini ya Allah. Berkahi kebersamaan kami ya Allah. Engkau pertemukan kami di dunia, nanti Engkau bersamakan kami di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.